Halo, selamat malam Jihan. Apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Biasa bisa malam ini bisa berbincang dengan Jihan tentang judul yang sangat menarik ya di Smart Digital Life gitu. Cara anak muda tetap produktif di era digital. Sebelum kita mulai di Jihan, saya ingin tanya kabarnya dulu. Gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Mungkin kesibukan akhir-akhir ini persiapan menuju magang sih bang, karena alhamdulillah udah di semester 7 juga, udah di kalau bisa dibilang udah sah jadi mahasiswa akhir ya sedikit lagi. Jadi itu deh kesibukan akhir-akhir ini, mungkin fokus balik ke perkuliahan gitu. Oke, luar biasa. Jadi sekarang sedang menikmati proses-proses semester akhir ya. Lagi Iya. menguasai gitu ya. Oke. Mungkin Jihan tadi udah Jihan singgung sedikit tentang latar belakang Jihan. Mungkin ini kenapa kita mengangkat topik ini Jihan, karena banyak sekali sekarang anak muda stagnan ya di era digital. Seperti dia tidak tahu ngapain gitu untuk membuat atau untuk mengeksplor diri dia di era digital seperti sekarang ini. Oke, mungkin sebelum itu saya ingin tahu nih, kan kalian ini kan selain konten kreator, MC dan juga public speaker, juga founder dari Kenebah ya, Kenebah. Jadi Iya benar. kita sedikit nggak tentang perjalanan kalian hingga akhirnya membangun Kenebah ini? Oke baik. Sebenarnya kalau diceritakan tentang Kenebah ini, dulu di tahun 2023 itu Jihan alhamdulillahnya termasuk ke dalam keluarga Agam Inong Pasai, itu Agam Inong Aceh Utara. Jadi awalnya kenal dunia wisata, budaya, nah itu belajarnya itu dari situ, karena Jihan ada di dalam keluarga besar Agam Inong Pasai. Kemudian dari situ Jihan ngerasa kayak kan masa kepengurusan itu cuma 1 tahun ya, kemudian nanti berganti dengan pengurus-pengurus lain. Jadi ngerasa kayaknya harus ada hal yang Jihan lakuin agar Jihan masih bisa tetap berada di dalam lingkup yang sama, tapi tidak lagi di dalam Agam Inong Pasai kayak gitu. Terus juga bangun Kenebah ini juga bersama beberapa teman-teman dari Agam Inong juga dan beberapa teman-teman dari eksternal. Jadi Kenebah itu kan kepanjangannya Komunitas Ekspresi Unik Budaya Aceh. Jadi kalau berbicara budaya sama anak muda tuh pasti mereka tuh ini sih bang, menurut Jihan kayak males gitu, karena kalau dengar kata budaya pasti kayak ngerasa itu terlalu formal atau kayak udah jadul gitu ya untuk diingat sama anak muda gitu. Jadi gimana kami ngebungkus sesuatu di Kenebah ini dengan cara yang unik. Sesimpel awalnya Kenebah ini ya cuma untuk bermain permainan tradisional sama anak-anak di desa kayak gitu. Terus kemudian berjalan ke depannya karena Jihan juga ada basic sedikit di puisi, membangun sebuah grup musikalisasi puisi itu juga dari Kenebah kayak gitu. Jadi awalnya kayak cuman iseng-iseng biar ada kesibukan ke depan tapi masih berkaitan dengan wisata dan budaya kayak gitu. Tapi alhamdulillah juga awalnya itu cuman bertujuh bang. Dan kami juga nggak ngerasa kayaknya perlu buka open recruitment kayak komunitas lainnya kayak gitu. Tapi semakin kesini ngerasa banyak tuh yang nge-DM Jihan dan juga Kenebah, Kak buka volunteer nggak atau open recruitment anggota nggak gitu. Nah kemudian Jan ngerasa kayak kayaknya harus menyebar luas deh untuk teman-teman yang nggak mesti di duta wisata, nggak mesti ada background apapun gitu. Dan kita juga menemani teman-teman yang mau mulai dari nol dan pengen juga berkarya tapi nggak punya ruang untuk bertumbuh kayak gitu. Dan banyak sekali anak-anak dari Kenebah itu sekarang malah dari eksternal yang background mereka tuh nggak di dalam dunia pageant atau dari duta-dutaan manapun kayak gitu. Itu sih cerita singkat tentang Kenebah. Jadi Jihan bergabung bersama Agam Inong Pasai ya. Jadi dari situ Jihan membentuk suatu komunitas yaitu Kenebah. Jihan yang ingin kami ketahui bahwa ketika Jihan membangun komunitas ini yaitu komunitas Kenebah, ada kesulitan nggak awal-awalnya gitu ketika membangun atau ada stagnan gitu ketika Jihan membangun komunitas Kenebah ini? Oke, kalau berbicara kesulitan pastinya ada ya Bang, karena awalnya Kenebah itu kan di awal tahun 2025 ya. Jadi kalau dibilang kegiatan Kenebah sampai sekarang banyak gak sih? Kalau tergolong 2 tahun berjalan itu masih sangat minim sekali kegiatannya, karena ya kesulitannya itu Jihan di kegiatan Jihan sendiri dan beberapa pengurus, dan Jihan juga nggak ngerasa ini suatu hal yang harus dijalankan terus-menerus setiap
hari dan terlalu dipaksakan seperti itu. Tapi kapan kita sempat, ayo kita buat kegiatan gitu. Tapi kalau memang dari Jihan atau teman-temannya memang lagi ada kesibukan lain dan memang harus didahulukan yang penting kayak gitu, masih ada yang harus dinomorsatukan, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi tidak juga menjadikan Keneba ini dikesampingkan. Tapi kalau memang ada hal yang lebih membutuhkan kita di tempat itu, ya why not kita kesana dulu, ntar baru kita fokus. Dan sebenarnya Keneba ini enjoy aja sih, nggak harus ada yang kayak duduk prokeran yang memang harus setiap minggu ada. Kan di dalam tahun 2025 itu kami juga ada kegiatan, alhamdulillah, bahkan di tahun 2026 juga. Dan banyak kegiatannya itu sama ini sih Bang, misalnya jalin kerjasama gitu sama mitra. Kesulitannya paling di, ya namanya juga anak muda ya Bang ya, jadi sama-sama masih suka nyoba-nyoba hal baru, baik itu dari Jihan dan beberapa teman-teman pengurus. Tapi ya Jihan nggak menjadikan itu suatu masalah, karena juga Jihan melihat dari diri sendiri sih, kayak karena Jihan masih mau mencoba hal baru, kenapa Jihan harus tahan mereka di Keneba dan tidak boleh mencoba hal-hal yang ingin mereka coba kayak gitu. Jadi di Keneba ini secara tidak langsung Jihan mendukung juga setiap anggota untuk bertumbuh ya. Ketika mereka itu sudah mulai bertumbuh, sudah mulai mengekspor ini, nggak apa-apa sih mereka bergabung di komunitasnya atau mereka membangun komunitasnya mereka sendiri gitu. Itu bukan masalah untuk Keneba gitu ya. Iya benar Bang. Jadi oke, Jihan, kita cerita sedikit nih tentang organisasi atau komunitas Jihan tentang Keneba gitu ya. Oke, jadi sekarang kan kita bicara tentang cara anak muda tetap produktif di era digital. Ya, ingin saya ketahui kan Jihan sekarang kan aktif di public speaking, di content creator, di MC juga gitu. Nah, ya ingin kami ketahui nih Jihan, apa sih yang pertama kali mendorong Kak Jihan ini untuk terjun dan berkarya di dunia digital gitu? Oke, ini sebenarnya menarik banget ceritanya karena belum pernah memang Jihan ceritakan dimanapun. Jadi awal-awal Jihan tuh mau ngupload lagi di sosial media itu ketika Jihan masuk kuliah dan menjadi maba. Jadi sebelumnya itu Jihan termasuk orang yang sangat-sangat low profile gitu ya kalau kata anak muda sekarang. Jadi kayak kalau ngupload tuh nutup muka atau terus foto profilnya nanti hilang atau dibuat hitam kayak gitu. Nah dulu Jihan tipe-tipe yang kayak gitu karena ngerasa kayaknya nggak harus ngupload kayak gitu, masih jadikan foto-foto atau kegiatan Jihan itu sebagai pajangan atau nge-scroll sendiri aja gitu untuk dinikmati sendiri. Nah ketika menjadi mahasiswa, Jihan ngerasa kayaknya tantangannya akan lebih besar ke depan, karena kalau kita lihat banyak nggak sih MC di kampus, kemudian yang pengen jadi public speaker itu juga banyak sekali kayak gitu. Jadi sekarang tantangannya itu gimana cara kita tuh bisa promosiin diri kita sendiri ya lewat dunia digital gitu. Karena mungkin orang bisa kenal kita dari mulut ke mulut, tapi kalau kita nggak ngupload itu di sosial media, yang menurut Jihan, ya mulut orang pertama ini nggak akan ngomong ke mulut orang kedua kalau dia tuh nggak ngelihat kita dan ngelihat bukti nyata kayak gitu. Dan setelah Jihan masuk ke dunia perkuliahan, Jihan semakin sadar kayaknya ya it's okay, nggak apa-apa posting kayak gitu. Dan awal-awalnya masih malu-malu sih, dan dengan memulai dulu kayak kalau ini postingan yang lama gitu, misalnya ada perlombaan ketika di SMA gitu kan yang baru-baru Jihan ikuti masa transisi menuju perkuliahan. Jadi Jihan memulai Instagram itu dengan ngupload perlombaan itu dulu, misalnya kayak MTQ nasional dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi orang kenal Jihan ya juga, oh Jihan ini ternyata pernah menjadi anak Syarihil dan lain-lain kayak gitu. Jadi sebenarnya ngebangun sosial media Jihan dari awal itu ketika di bangku perkuliahan, dan alhamdulillahnya belum tergolong konsisten juga sih sebenarnya ngupload sampai sekarang. Tapi Jihan usahakan setiap ada kegiatan atau apapun itu ya it's okay, Jihan upload dengan senatural mungkin kayak gitu, tanpa dibuat-buat dan apa adanya aja. Jadi Jihan yang dikenal orang dan ikonik gitu. Jihan dikenal orang sebagai apa? Oh sekarang dia tuh ternyata founder Keneba dan juga duta santri dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya dari yang kita upload pun orang tahu bahwa ternyata Jihan jago baca puisi dan lain-lain. Walaupun sebenarnya kalau kita bilang siapa sih yang nggak bisa baca puisi di zaman sekarang gitu ya. Tapi mungkin dari mereka tuh berani atau enggak nunjukin bakat mereka di dunia digital di zaman sekarang kayak gitu Bang. Jadi agak menarik sih, saya baru tahu juga yang Jihan katakan tadi bahwa ketika pertama sekali Jihan mencoba membangun personal branding di sosial media gitu di era digital ini, Jihan sempat nggak pede gitu ya, maksudnya iya benar. Awalnya itu sempat nggak pede, dan lama kelamaan sih karena terbiasa sudah pede tersendiri gitu ya. Iya.
Berarti gitu. Oke, jadi ini menurut Kak Jihan seperti apa nih konsep smart digital life bagi anak muda saat ini? Oke, kalau menurut Jihan, smart digital life itu kan dimana teknologi itu menjadi alat bantu kita ya, atau tools yang sebenarnya kita kendalikan, bukan sebaliknya. Tapi kalau Jihan lihat zaman sekarang, kadang-kadang tuh toolsnya yang ngendaliin kita kayak gitu, bukan kita menjadikan itu sebagai alat bantu kita yang kita kendalikan. Malah kadang-kadang kita yang udah dikendalikan gak sih sama media sosial sekarang. Kadang bangun tidur tuh yang awal dicek tuh HP dulu nge-scroll, padahal juga nggak sepenting itu yang di-scroll kayak gitu. Bahkan ketika mau tidur kita juga nge-scroll dulu kayak gitu. Jadi kadang-kadang hal itu yang ngebuat kita lupa sebenarnya prinsip smart digital life untuk anak muda itu seperti apa kayak gitu. Dan menurut Jihan, gimana smart digital life ini adalah dunia digital yang secara sadar kita buat atau kita lakukan itu secara sadar itu untuk bertumbuh, untuk berjejaring dan untuk berkarya gitu. Dan it's okay kalau kadang-kadang dunia digital itu atau kita ngebuat sesuatu di dunia digital itu yang sesuai dengan real life kita gitu. Nggak apa-apa misalnya kita lagi nge-stuck atau lagi burnout banget terhadap sesuatu, kita juga harus tunjukin loh kalau ke orang-orang kalau kita tuh pernah di fase itu. Jadi orang nggak ngerasa kita tuh sesempurna itu hidupnya ketika kita tuh nguploadnya selalu juara A, B, C, D, tapi kita nggak pernah ngasih tahu mereka seperti apa prosesnya. Jadi banyak orang ngira mungkin karena dia udah biasa aja menang itu, makanya sesimpel itu dia nggak dapetinnya gitu. Jadi penting banget smart digital life ini dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kenapa smart digital life? Jadi kita harus juga ada disconnectnya antara dunia digital dan juga dunia nyata. Jadi kita juga harus ada istirahatnya. Nggak mungkin dong setiap hari kita ngupload. Jadi kita nggak tahu kapan kita harus berhenti kayak gitu. Kadang-kadang kan kita juga perlu istirahat dulu deh sebentar, nggak apa-apa, yang penting kita jangan berhenti gitu ya, pelan-pelan tapi tetap konsisten kayak gitu sih Bang menurut Jihan. Oke, jadi Jihan, saya sangat setuju apa yang sampaikan tadi. Ketika kita berbicara soal smart digital life itu kita berbicara soal manusianya gitu ya, gimana caranya manusia mengontrol digital dia, mengontrol sosial dia, mengontrol smartphone dia. Jangan sampai smartphone yang mengontrol dia gitu kan, itu kan itu kan kembali gitu ya. Oke, mungkin Jihan, di era ini kan sekarang kita sudah bicara soal sosial media gitu. Apa-apa sebar kita sekarang, mau pesan GoFood pun digital, pakai smartphone, mau pesan apapun itu pakai semua digital sekarang lihat. Nah, di era media sosial seperti sekarang dan berbagai aplikasi dari sekitar kita, Jihan, menurut Jihan nih, apa sih tantangan terbesar anak muda untuk tetap produktif? Oke, menurut Jihan sih tantangan terbesar yang ada di kalangan anak muda atau di kalangan apapun deh yang menggunakan media sosial, tapi terlebih khususnya di kalangan Gen Z itu adalah distraksi konten atau adanya dopamine loop dari konten durasi pendek. Nah, sebenarnya ini bahaya banget sih karena ini perlahan tuh ngerusak rentang perhatian kita terhadap suatu tugas. Jadi kita tuh semakin sulit untuk fokus kepada tugas-tugas mendalam dan butuh waktu lama gitu. Karena apa? Karena kita udah keseringan kecanduan gitu ya. Kecanduan sama konten-konten yang kita tonton yang padahal karena gini, kadang-kadang algoritma digital sosial media kita tuh tergantung atau kadang-kadang tuh relate banget sama kehidupan kita. Jadi kita tuh kayak terbuai gitu ketika scroll, ini relate banget sama aku dan lain-lain. Jadi ketika kita merasakan itu, itulah sebenarnya tantangan untuk diri kita, gimana cara kita tuh kasih batasan sama diri kita tuh, sebenarnya harusnya aku sekarang ngelakuin apa ya, atau ada tugas apa yang sebenarnya harus aku persiapkan, daripada kita tuh terlena nge-scroll sesuatu yang gak penting-penting banget sebenarnya untuk, ya kalau nggak nge-scroll itu juga nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kita anak muda nih distraksi kontennya sih bahaya banget di anak muda gitu. Ini sih saya sangat setuju. Karena kenapa saya setuju? Karena saya merasakan sendiri gitu. Iya. Di konten saya ini sangat mengganggu khususnya anak muda gitu. Ketika contoh seperti gini, ketika kita di tempat kerja atau di kampus atau apapun itu, kadang-kadang kita cuma buka laptop buat satu proyek itu semenit cuma. Yang 5 menit lagi kita buka sosial media. Padahal kita mau ngelakuin apa gitu, buka aja gitu ya kan. Sangat terganggu sih, sangat terdistraksi gitu.
saya setuju yang apa yang Jihan katakan tadi, bahwa kita gampang terdistraksi di era digital karena kita terlalu tergantung sama sosial media kita, sehingga Iya. sosial media itu yang mengendalikan kita, bukan sebaliknya gitu, bukan kita yang mengendalikan sosial media gitu ya. Iya bener Bang. Bahkan kalau boleh cerita sedikit itu di kalangan Jihan, misalnya kami tuh mau buat tugas bareng teman-teman gitu ya, dan duduk di satu kafe. Sebenarnya tugas yang mau dibuat itu simple sekali kayak gitu. Tapi lebih mending buka laptop dan kembali scroll salah satu platform di laptop kebanding ngebuka Word dan ngerjain tugasnya kayak gitu. Padahal tugasnya sesimpel kerjain apa sih yang nggak ada sekarang, AI bertebaran gitu kan. Tapi males aja gitu. Lebih mending duduk tapi buat tugasnya di rumah aja, ntar sekarang scroll, padahal kan bisa dibalik aja ya, buat tugasnya sekarang ntar scrollnya di rumah karena tugasnya udah selesai. Tapi ya gitulah, dunia media sosial mempengaruhi dunia nyata kita. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang Jihan katakan tadi, menurut Jihan nih, bagaimana nih, kita kan terkadang anak muda ini kan susah membedakan kan antara menggunakan teknologi secara produktif dan sekedar menghabiskan waktu di dunia digital gitu. Nah, menurut kajian nih, bagaimana sih cara membedakan antara menggunakan teknologi secara produktif dan sekedar menghabiskan waktu nih, di dunia digital? Oke, jadi perbedaannya itu antara tujuan kita menggunakan media sosial dan sebenarnya output apa yang kita pengen di media sosial kita. Kadang ada juga orang yang seperti Jen katakan tadi, dia tuh belum berani untuk memulai membangun personal brandingnya dengan baik di sosial media. Sesimpel Jen bilang, kadang-kadang kita ini suka insecure ketika ngelihat si A ini jagonya, misalnya dia jago nari atau jago public speaking dan sebagainya, sedangkan kita nggak sama kayak dia kayak gitu. Jadi kita ngerasa kayaknya aku nggak perlu deh ngupload kayak dia dan sebagainya. Padahal masih banyak sekali hal yang bisa kita upload juga dan sesuai dengan diri kita aja kayak gitu. Nggak mesti kita ngikutin cara dia bersosial media atau cara dia menggunakan platform yang ada di dia kayak gitu. Jadi cukup jadi diri sendiri aja dan menggunakan itu untuk riset, belajar dan berkarya kayak gitu. Kan banyak juga orang-orang yang dia tuh nggak tampil di panggung, tetapi di belakang layar itu dia tuh bisa ngasilin cuan dari sosial media, dari platform link ID kalau jangan nggak salah dan lain-lain kayak gitu. Masih banyak sekali tempat-tempat, bahkan jadi affiliate gitu ya. Itu tuh bisa sesuai dengan passion kita gitu. Jadi kita nggak mesti jadi orang lain yang kayaknya dia tampil di panggung, berarti besok aku juga harus bisa tampil di panggung. Sementara kita nggak punya skill yang sama seperti dia gitu. Jadi produktivitas kita menggunakan media sosialnya itu tergantung dengan diri kita sendiri. Jadi pilih aja sesuai dengan passion kalian. Oh misalnya kalian tuh nggak mau nunjukin wajah di depan kamera gitu ya, jadi aja affiliate di belakang layar, atau kalian tuh ngisi materi atau apa kayak yang nggak membutuhkan diri kalian itu berbicara di depan kamera kayak gitu. Jadi sesuaikan aja, jangan terlalu paksakan diri dan buat produktivitas dunia digital kalian itu dengan tujuan kalian sendiri, jangan pakai tujuan orang lain kayak gitu. Dan daripada kita punya semua device gitu ya, kita punya semua media sosial sampai TikTok, Instagram, pokoknya apa aja deh yang ada media sosial kita punya semua. Tapi kita gunakan untuk hal-hal yang normally nggak harus dilakuin juga nggak apa-apa gitu. Daripada kita scrolling hilang arah tanpa kita menemukan di situ jejaring karya gitu kan. Ya lebih baik nggak usah aja nggak sih punya platform daripada kita nggak tahu arahnya kemana gitu. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan ya cari arahnya sesuai dengan diri teman-teman masing-masing gitu. Jangan paksakan untuk jadi orang lain, karena gini deh, Jihan nggak bisa jadi Bang Fadila dan Abang juga nggak bisa jadi Jihan kayak gitu kan. Jadi ya kita jalan di jalan kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita pilih kayak gitu. Oke, jadi makanya itu saya gimana caranya kita menentukan passion kita di media sosial gitu. Jangan jadikan passion kita atau patokan passion orang menjadi patokan passion kita gitu. Iya itu benar. betul belakang tuh ya gitu. Nah jadi mungkin yang seperti Jihan bilang tadi, jadi gini Jihan, kan sekarang kan kalau misalnya kita ini kan kata beberapa anak muda tuh, ketika kalau kita tidak aktif di sosial media, nanti kita kan jadinya FOMO, fear of missing out gitu kan, FOMO tuh. Nah menurut Jihan, banyak anak muda merasa harus selalu online agar tidak ketinggalan tren gitu. Nah bagaimana nih menurut Jihan
cara mengatasi FOMO, fear of missing out di era digital yang kita rasakan saat ini gitu. Oke, sebenarnya sesimpel kita tuh harus sadar kalau media sosial ini hanyalah highlight reel dari hidupnya orang lain kayak gitu. Jadi yang kita bisa lakukan sebagai sesama pengguna media sosial ya kita ubah mindset dari FOMO yaitu fear of missing out dari ke JOMO ya, joy of missing out. Kenapa kayak gitu? Jadi kita tuh harus menggunakan media sosial ya dengan menikmati setiap momen di hidup kita dan kita tuh harus tanamin mindset bahwa nggak semua tren itu wajib diikuti. Jadi jangan sampai bertolak belakang sama diri kita. Misalnya contoh personal branding dia itu di sosial media itu muslimah banget gitu ya syar'i, tiba-tiba dia dance Brazil dan ngupload di first akunnya itu kan lucu banget ya. Karena apa? Karena dia tadi FOMO bahwa oh kayaknya trends Brazil ini sangat tertarik untuk diikuti gitu. Padahal kalau ya bertentangan sama diri kita, kita nggak wajib untuk ngikutin itu. Tapi kalau menurut Jihan, kalau FOMO dalam hal kebaikan, misalnya kita lebih FOMO yang maksud Jihan ini lebih ke terinspirasi ya. Misalnya kita terinspirasi sama tokoh A untuk menjadi seperti dia. Hal apa aja sih yang biasanya dia lakukan? Misalnya dia membaca buku berapa jam sehari, atau dia buat planning dalam hidupnya setertata itu ya. Hal-hal seperti itu menurut John nggak apa-apa daripada kita FOMO tren tapi sebenarnya kita nggak tahu output dari tren itu apa. Apalagi kebanyakan anak muda sekarang, apalagi tuh cewek-cewek ya bang. Kalau John lihat sekarang fashion sekarang itu kan kalau semakin diikuti semakin menjadi-jadi ya. Maksudnya mau bertolak belakang sekalipun sama kehidupan kita, kadang-kadang tuh kita jadi penasaran, kayaknya bagus deh kalau aku pakai kayak gitu. Yang padahal itu tuh sangat bertentangan sama diri dia yang dulunya tuh pakaiannya walaupun biasa-biasa aja ya sangat mencerminkan dan kita kenalin itu dari jauh, oh ternyata dia. Nah, ternyata ketika dia udah FOMO sama trend fashion yang sekarang yang udah gila-gilaan banget, kita tuh udah nggak ada lagi ikoniknya gitu. Ketika dilihat dari jauh ya sebenarnya si Jihan tuh yang mana sih, kayaknya sama semua gitu. Jadi nggak semua hal itu harus diikuti. Tapi kalau teman-teman ngerasa FOMO dalam hal-hal baik ya it's okay, why not gitu, terinspirasi terhadap sesuatu kayak gitu untuk melakukan hal-hal dalam posisi positif kayak gitu. Jadi semua hal harus diikuti. Jadi ketika hal-hal baik itu harus kita ikuti gitu. Jadi ini bisa mengubah itu menjadi joy of missing out gitu ya, atau apa istilahnya joy of missing out ya, benar ya? Ya. Jadi nggak semua hal bisa kita ikuti. Jadi kita harus pandai kan memilah-milih kan, karena sosial media ini ibaratkan sosial media kita itu adalah milik kita gitu. Kita bisa memilah mana enjoy aja, iya. Mana yang harus kita posting, mana yang harus kita keep gitu kan. Kita posting. Jadi gitu. Oke. Jadi kan Jihan ini kan sekarang marak udah sosial media, marak juga sekarang anak-anak muda khususnya itu yang menurun gitu. Nah menurut Kak Jihan sendiri nih, apa kebiasaan digital yang menurut Kak Jihan justru sering membuat produktivitas anak muda menurun gitu? Oke, ini sebenarnya relate banget sih, karena kadang-kadang Jihan juga masih sering banget ngelakuin itu. Ya, itu kebiasaan doom scrolling kita sebelum tidur atau setelah kita bangun tidur itu langsung refleks ngecek HP yang kayak Jihan bilang tadi. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, hal itu tuh ngebuat produktivitas kita tuh menurun. Kenapa? Karena ketika kita scroll suatu platform di media sosial, gak semuanya itu membuat mindset kita tuh benar gitu. Kadang-kadang ada juga, apalagi di jam rawan tengah malam gitu ya, yang biasanya tuh relate sekali. Anak-anak muda nih kalau scroll pasti keluarnya tuh kata-kata yang buat overthinking mulu. Baik itu overthinking tentang pendidikan lah, persahabatan lah, gimana kondisi keluarga, kemudian mungkin percintaan gitu dan lain-lain. Itu semua yang buat kita tuh overthinking. Jadi waktu mau tidur jadi kayak nyesel, ngapain tadi scroll ini kayak gitu. Tapi tetap dilakuin sambil nyesel dan kayaknya ini relate banget sama kehidupan gue gitu dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya hal itu ngebuat ketika besok paginya kita bangun, jadi kita tuh nggak jadi orang yang bangun dengan ceria dan happy menjalani hari-hari gitu. Malah jadi kepikiran semalam kita scroll apa dan paginya tuh kita lanjut lagi. Dan kadang-kadang ketika kita udah berpikir itu, tapi kita masih juga ngelakuin itu. Jadi kayak kita sadar itu salah, tapi masih kita lakuin juga bahkan sampai hari ini kayak gitu. Karena kita sadar kalau
kebiasaan nge-scroll sesuatu yang nggak harus dilakuin tadi yang kayak kita bilang, itu ngebuat kita tuh jadi ngenunda hal-hal yang harusnya kita kerjakan. Jadi ada sekarang istilah SKS, sistem kebut semalam, itu untuk tugas-tugas dan lain-lain gitu. Kenapa sih adanya sistem SKS ini? Ya tadi gara-gara ditunda-tunda kerjaannya. Coba deh kalau nggak ditunda karena kebiasaan doom scrolling tadi, pasti kerjaan itu akan beres dan nggak keteteran sesuai pada waktunya kayak gitu. Tapi gara-gara kita terlalu memanjakan diri kita dengan tools tadi yang sudah mengendalikan hidup kita, makanya banyak sekali istilah di Gen Z ini dikejar deadline dan lain-lain, yang sebenarnya tuh deadline-nya tuh udah tersusun banget, dan kadang tugas-tugasnya itu udah jauh-jauh hari, tapi kita lebih memilih mengerjakannya dalam semalam dan bergadang daripada kita kerjain dan cicil dari lama. Yaitu kita menggunakan waktu kita dengan salah untuk scroll hal-hal yang nggak penting tadi gitu, Bang. Jadi saya setuju apa yang kalian katakan tadi, ketika contoh seperti ini. Kita ada tugas gitu kan, deadline-nya seminggu gitu. Karena kita berpikir deadline-nya seminggu, jadi kita entahlah gitu kan. Ketika sudah tinggal sehari lagi, terus kita overthinking. Yang kita overthinking masa tugas itu kan kita sendiri ya. Jadi kurang-kurangin lah gitu. Oke, dia mungkin ini seperti digital habits. Kalau anak muda ingin memulai membangun digital habit yang sehat dan produktif, menurut saya harus mulai dari mana nih? Gimana kalau anak muda mau? Kalau anak muda ingin mulai membangun digital habits yang sehat dan produktif, harus mulai dari mana nih menurut Jihan? Oke, sebenarnya kalau ditanya harus mulai dari mana untuk membangun digital habit yang baik di kehidupan anak muda, kita harus mulai itu dari controlling diri kita dulu. Karena kalau dibilang siapa sih anak muda yang nggak pakai media sosial zaman sekarang, pasti semuanya kita tuh pakai gitu kan. Jadi gimana cara kita ngekontrol dan melakukan screen time audit untuk diri kita dan ngecek gitu aplikasi mana yang sangat menyita waktu kita di setiap harinya dan ngebuat tugas kita tertunda-tunda. Jadi kita tuh ngebuat batasan setelah itu untuk diri kita, atau time limit dalam sehari itu harusnya ke depan aku buka aplikasi A itu dalam kurun waktu berapa, misalnya apakah 30 menit aja gitu. Jadi controlling dari diri kita tuh sangat penting gitu, karena nggak akan ada yang bisa ngebantu kamu untuk ngejaga habit yang baik di media sosial ya selain diri kamu sendiri gitu. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba misalnya Jihan terlalu candu untuk main sosmed, terus tiba-tiba temen Jihan ngambil HP Jihan dan disita. Itu nggak mungkin banget, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Kita punya gawai masing-masing yang kita pakai masing-masing. Jadi control by yourself aja gitu teman-teman. Dan mungkin ketika kita mulai itu di awal-awal ngerasa berat gitu, karena Jihan juga ngerasa demikian. Sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, akhir-akhir ini tuh Jihan udah jarang banget scroll TikTok. Sebenarnya karena bukan dibilang nggak sempat sih, jadi pakai waktu Jihan itu untuk misalnya untuk ngedit konten, untuk diupload. Jadi kayak udah ada hal yang harus Jihan lakukan, jadi udah nggak sempat lagi nge-scroll dan ngebuat Jihan tuh overthinking dengan kata-kata di TikTok yang sekian banyak yang ngebuat kita overthinking di tengah malam. Jadi kadang-kadang udah malam tuh udah waktunya istirahat, ya udah istirahat aja gitu, nggak perlu lagi ngebuka aplikasi itu. Paling teman-teman tuh sibuk yang kayak di TikTok itu apa sih bang zaman sekarang, api-api gitu ya, ngejaga api gitu-gitu. Nah paling untuk hidupin itu aja sih. Dan kalau scroll TikTok hari-hari, paling daily kalau lagi senggang scroll gitu, lagi gabut aja gitu. Jadi sebenarnya itu sangat berpengaruh ketika kita udah ngasih batasan ke diri kita untuk gimana kita ngelakuin time limit dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka kalau kita udah lakuin itu, insya Allah sih perlahan-lahan mungkin ya, nggak akan mungkin ketika satu hari kita udah lakuin itu udah bisa seperfect itu untuk ngejaga waktu-waktu kita gitu. Tapi yang Jihan katakan tadi, karena di smartphone kita semua tuh, mungkin dia setuju juga bahwa di kita sekarang sudah ada screen time-nya ya. Jadi kita bisa melihat mana aplikasi yang menyita banyak waktu kita dan mana aplikasi yang menyita sedikit waktu kita. Jadi tinggal kita memilah aja untuk ini ya, untuk menggunakan aplikasi itu sebijak mungkin. Mungkin masalah TikTok tadi yang seperti yang katakan tadi, itu ya sih, karena di TikTok tuh banyak FYP buat kita overthinking, apalagi malam-malam.
Dia tahu tuh ngebaca bahwa jam tengah malam tuh siapa sih yang scrolling, pasti dikasihnya hal-hal yang buat kita overthinking sampai besok pagi. Sekarang kayak gitu kita ini pakai Alabi kayak Bang Yaman PMP. Iya, selalu sih. Mungkin dia ini tentang ini kan Kak Jihan ini kan public speaking juga, organisasi komunitas juga, MC juga. Bagaimana sih Kak Jihan cara mengatur waktu antara belajar di kampus, bekerja, organisasi, berkarya, bersosialisasi, dan menggunakan media sosial? Oke. Jadi sebenarnya di antara semua hal itu berkaitan ya, kayak belajar, berkarya, terus gimana kita ngebangun organisasi dan juga bersosialisasi. Menurut Jihan, kita tuh gak akan bisa lepas dari media sosial. Karena belajar pun sekarang kalau memang gak masuk kelas, ya pasti dosen ngabarin via online kayak gitu kan, dan juga organisasi juga kayak gitu. Jadi nggak ada hal yang bisa kita lakukan tanpa media sosial di zaman sekarang menurut Jihan. Tapi balik lagi gimana cara kita ngegunain time limit tadi kan. Nah, cara Jihan ngatur waktu itu sebenarnya kalau diri Jihan sendiri belum ada yang kayak time blockingnya sih, kayak dari jam berapa ke jam berapa aku tuh harus belajar, kemudian dari jam berapa. Jadi ya dibuat berbarengan, tapi insya Allah tuh diusahakan tuh nggak yang kepepet gitu, nggak ada yang nabrak jadwal dan lain-lain. Jadi udah tahu aja ngejaga di batasan ke diri, oh kayaknya aku sekarang harus belajar dan menggunakan handphoneku untuk belajar atau gunain gadgetku untuk belajar. Kemudian kapan aku harus ngupload kontenku, berarti after aku belajar kayak gitu. Tetap mengedepankan karena masih menjadi mahasiswa ya gimana terus upgrade ilmu. Kemudian ketika juga ada kegiatan diundang menjadi public speaker, ya balik lagi sebelum jadi public speaker itu kan kita juga harus belajar gitu ya, dan belajar gak jauh-jauh juga dari gadget gitu. Makanya jangan bilang semua hal yang jangan lakukan sekarang ya semuanya tuh berkesinambungan, dan tergantung sebenarnya yang fokus utamanya itu sekarang apa. Oh, belajar tentang apa dulu nih. MC juga dia sampai sekarang kalau besok yang MC sampai sekarang malam itu masih ngebaca rundown karena saking takutnya. Karena sebenarnya Jian juga nggak basic yang MC aja gitu kan. Ada orang yang sampai sekarang tuh memang udah passionnya di MC dan menjadikan itu sebagai side jobnya dia gitu. Tapi kalau Jian ya kalau ada ya ada, kalau enggak ya it's okay, nggak apa-apa kayak gitu. Karena awalnya juga nggak fokus ke situ, tapi ya balik lagi karena personal branding Jian yang sudah Jian bangun di kampus tadi, orang kenal di kampus Jihan ini juga bisa menjadi master of ceremony atau moderator, ya kalau acara-acara oh kita bisa nge-hire Jihan kayak gitu. Jadi menurut Jihan sebenarnya time blocking itu perlu sih, menggunakan ya batasan timer dari setiap kegiatan kita. Misalnya dari jam berapa ke jam berapa kita harus belajar, dari jam berapa kita tuh harus berjejaring dengan teman-teman dalam hal positif. Kemudian kapan kita gunain media sosial ya sebagai relate kita anak muda. Jadi kita tuh juga nggak boleh maksain diri kita tuh untuk selalu baik-baik banget di sosial media gitu ya. Selalu kayak ngerasa kayaknya aku harus selalu banget tuh ngelakuin hal positif. Kita tuh nggak harus scroll hal-hal yang nggak penting. Jadi kasih juga hak ke diri kita yang sebagai Gen Z ini. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau 15 menitan aku scroll hal yang mungkin aku pengen kayak gitu sesekali ya, it's okay. Jadi kasih juga hak untuk diri kamu untuk ya jadi normalnya di kamu aja kayak gitu. Gitu sih, perlu banget time blocking sebenarnya. Tapi kalau boleh jujur sampai sekarang Jian kalau ya belajar ya udah Jian belajar aja gitu. Banyak-banyak membagi waktu gitu ya antara saja organisasi dan juga memainkan jasa kita. Oke Jihan, tidak terasa kita sudah ujung acara yang sangat luar biasa ini. Nah mungkin pesan di closing statement ini, apa pesan Jihan nih untuk anak muda yang merasa waktunya banyak terbuang di media sosial tetapi ingin mulai menjadi lebih produktif? Oke, mungkin pesannya juga untuk diri Jihan sendiri terutama dan untuk teman-teman semuanya. Karena Jihan dulu mulainya itu dengan keberanian dan dengan tekad, dua kata ya, enggak dua kata deh, mulai aja dulu, 3 kata deh gitu ya. Jadi dengan 3 kata itu ya ngebuat diri Jihan yang sekarang kayak gitu. Jadi kalau kita nggak memulai sesuatu, karena kan sebenarnya kebiasaan ini juga kebiasaan yang baik, tapi by controlling tadi gitu ya.
Jadi kalau kita nggak mulai dan sibuk mencari cara gimana untuk menjadi orang lain, ya kita nggak akan nemu titik terangnya gitu. Jadi gimana kamu ngebangun produktivitas di media sosial kamu, ya itu tergantung dengan diri kamu sendiri gitu. Jangan pernah berusaha jadi orang lain ya Bang ya, karena balik lagi orang lain nggak bisa jadi kita dan kita juga nggak bisa jadi orang lain, karena kita tuh diciptakan pastinya tuh punya sesuatu hal yang berbeda yang bisa kita tonjolkan. Nggak semua orang itu dilahirkan untuk tampil di depan panggung. Bisa aja orang yang di belakang panggung justru kehadirannya tuh lebih berjasa, karena kadang kalau kita lihat orang, kalau kita tampil di depan panggung nggak akan juga bisa tampil tanpa orang di balik layar tadi gitu ya. Jadi semuanya tuh sebenarnya sangat-sangat berkaitan dan oke banget, nggak apa-apa kok kalau nggak di depan layar, di balik layar pun gimana cara kita produktif aja di media sosial dengan cara-cara kita lah, ngupload kita tuh di balik layar tuh gimana sebenarnya dan lain-lain tuh. Jadi nggak harus jadi seseorang yang selalu ingin dilihat gitu. Jadi ya jadi diri sendiri aja tanpa harus berpura-pura dan ngebangun sedikit demi sedikit habit yang baik. Karena kalau dibilang sampai sekarang Jihan sebenarnya udah nemu belum habit yang baik di dalam kehidupan Jihan? Ya sebagai anak muda ya belum banget gitu ya. Tapi ya dengan tadi mulai aja dulu. Bahkan sampai sekarang Jihan masih menggunakan, kalau Jihan nggak mulai mungkin nggak ada tuh Jihan yang sekarang yang bisa dikenal orang sebagai founder Keneba dan lain-lain gitu. Jadi tetap semangat untuk memulai dan berkarya dan berjejaring pastinya. Oke, jadi satu quotes yang saya highlight tadi, jangan mulai aja dulu gitu. Jadi Iya, betul. jangan terdistract sama orang lain, karena nggak mungkin kita menjadi orang tersebut, dan orang tersebut juga nggak mungkin menjadi kita kan. Jadilah diri kita masing-masing, cerminan diri kita, dan buatlah pesan branding Anda sebisa mungkin dan semaksimal mungkin gitu. Thank you Jihan atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama Bang. Saya tahu Jihan sangat sibuk, mulai dari MC, moderator atau apa itu. Saya sangat tersanjung, sangat terima kasih Jihan bisa meluangkan waktu di kesempatan kali ini. Terima kasih Jihan. Sama-sama Bang. Selalu salam kenal juga. Terima kasih bagi yang kelewatan percakapan kita tadi. Yang sangat seru bisa langsung dicek di YouTube saya, adalah Selsa. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.